Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 91, berita Ye Yuan menantang jalan 9 surga menyebabkan kegemparan sekali lagi di akademi. Hei, apakah kamu mendengar, Ye Yuan ingin mengambil jalan 9 surga? 9 jalan surga? Apakah dia gila? Dia hanya berada di alam ki esensi tingkat ke-6, itu pasti kematian. Dia awalnya memang orang gila, menentang peraturan akademi. Bahkan membunuh 2 rekan muridnya berturut-turut, mengatai tetua Sukentut tua tepat di depan wajahnya, dan bahkan mengancam akan memenggal kepalanya dalam waktu 1 tahun, jika dia tidak gila. Lalu apa lagi? Tapi kali ini, dia tidak punya pilihan selain menjadi nekat. Jika dia tidak menantang jalan 9 surga, maka dia benar-benar tidak bisa lepas dari kematian. Itu benar. Tapi bukankah itu tetap kematian jika dia menantang ke jalan 9 surga? Setidaknya dia dapat mengambil inisiatif di tangannya dengan mengatasi jalan 9 surga. Jika dia tidak mencoba ini, dia akan menempatkan dirinya pada belas kasihan orang lain. Jika itu aku juga akan memilih untuk menantang 9 surga. Kurasa dia masih memiliki jejak kepercayaan diri dan berpikir dia bisa melewatinya. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk mencapai alam kondensasi roh, aku yakin dia pasti bisa menerobosnya, tapi sayang sekali. Tidak ada yang pernah melakukannya dan berhasil melewati hanya di alam esensi. Di Akademi Danwu, jalan 9 surga adalah sinonim untuk kematian. Sudah 3 tahun penuh sejak terakhir ada yang menantangnya. Sejak berdirinya Akademi Danwu negara bagian Qin, siswa mana yang menantang jalan 9 surga yang bukan jenius yang luar biasa? Tapi hanya sedikit dari mereka yang berhasil lolos. Dan kelima orang ini semuanya adalah rana pemadatan roh tanpa kecuali. Bahkan jika Ye Yuan sekarang sudah memiliki kekuatan tempur yang setara dengan rana pemadatan roh, tidak ada yang terlalu memikirkannya. Lagi pula, kekuatan aslinya hanya ada di alam ki esensi tingkat ke-6. Dan seseorang tidak dapat meminjam kekuatan pil obat untuk meningkatkan kekuatan saat menantang melalui jalan 9 surga. Dengan kata lain, Ye Yuan harus menggunakan kekuatan alam ki esensi tingkat ke-6 untuk mengambil jalan kematian yang membuat alam esensi ki putus asa. Siswa alam esensi ki yang menantang jalan 9 surga semuanya mati tanpa kecuali. Tingkat kelangsungan hidup alam esensi ki di Nine Heavens Road adalah 0. Itu adalah tingkat kelangsungan hidup dan bukan tingkat kelulusan. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak menantangnya tetapi bunuh diri. Sepertinya Ye Yuan terus menciptakan keajaiban setelah kembali dari keracunan. Tapi kali ini, tidak ada yang mengira dia bisa menciptakan keajaiban lagi. Ye Yuan tidak peduli dengan diskusi di luar. Dia menyesuaikan kondisi tubuhnya dan merawat Lu'er tanpa membiarkannya lepas dari pandangannya. Sejak Lu'er kehilangan kesadaran, dia belum bangun. Ye Yuan juga tidak memiliki solusi untuk kondisi Lu'er saat ini. Dia hanya bisa menggunakan energi esensinya untuk menekan racun es di tubuhnya. 9 meridian mutlak Yin bukan lelucon. Begitu meletus, itu akan seperti gunung berapi yang meledak, menyapu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jika Ye Yuan masih menjadi kaisar alkimia sekarang, meridian mutlak 9 yin secara alami tidak akan membuatnya bingung, tapi kultivasinya saat ini terlalu rendah. Ye Yuan, Nona Lu'er, mungkinkah kamu bahkan tidak punya ide untuk menyelamatkannya? Melihat Lu'er yang biasanya menggemaskan dan patuh berakhir seperti ini, Feng Ruoqing merasakan segala macam emosi. Feng Zero di sampingnya juga tiba-tiba diam hari ini dan tidak bertengkar dengan Ye Yuan secara membabi buta. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kecuali jika tuanku ada di sini, jika tidak, mendesah, dengan kondisi Lu'er saat ini, aku hanya bisa membantunya mempertahankan hidupnya paling lama setengah tahun. Setelah setengah tahun, racun es akan benar-benar meletus, dan aku tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Zhang Heng itu benar-benar pantas mati, jika itu aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Feng Zero menggertakkan giginya dengan getir. Feng Zero tidak merasa kasihan sedikit pun terhadap seseorang seperti Zhang Heng. Mata Feng Ruoqing, di sisi lain, berbinar. Kamu benar-benar memiliki tuan yang kuat, di mana dia? Mengapa tidak mengundangnya ke sini? Jika dia bisa datang, dia tidak hanya bisa menyembuhkan Lu'er, bahkan masalahmu juga akan hilang. Ye Yuan dengan sengaja mengatakan bahwa dia memiliki master karena dia takut Feng Ruoqing dan rekannya akan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Feng Ruoqing sangat cerdas. Dia sudah menghadapi kematian yang akan segera terjadi, dan tuannya tidak muncul, yang pasti memicu beberapa ide. Kenyataannya, Ye Yuan sudah lama mengamati Feng Ruoqing yang ingin bertanya tetapi terus menahan lidahnya. Itulah sebabnya dia mengatakan ini. Namun,
Dari mana asal tuannya yang kuat? Ye Yuan tertawa pahit. Tuan benar-benar kuat, tetapi dia adalah seseorang yang tidak bisa duduk diam. Setelah memberikan semua ilmunya, dia pergi berkeliling dunia. Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Mendengar Ye Yuan mengatakan ini, Feng Ruoqing sangat kecewa. Seseorang yang bisa membesarkan monster seperti Ye Yuan pastilah sosok yang sangat kuat, dia bahkan mungkin seorang raja alkimia atau bahkan seorang penguasa alkimia dari legenda. Jika dia hadir, bagaimana Su Yubai berani tidak terkendali? Tapi, jalan 9 surga adalah zona kematian untuk alam esensi. Bukankah itu setara dengan mati jika kamu memasuki jalan 9 surga? Meskipun Feng Ruoqing dan Huyan Yong telah diyakinkan oleh Ye Yuan, mereka masih tidak memahami Ye Yuan dengan baik. Bukan hanya mereka, tak seorang pun di seluruh akademi dan Wu memiliki harapan tinggi pada Ye Yuan. Itu benar, saat itu ketika Mo Yuntian masuk, itu hampir pasti kematian. Kamu hanya berada di alam Qi tingkat ke-6, mengapa kamu tidak mengambil Luer dan lari? Feng Zero juga bergabung dari samping. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pikir Su Yubai bodoh? Bagaimana dia bisa memberiku kesempatan untuk melarikan diri? Aku khawatir dia sudah menempatkan orang-orang di setiap rute keluar dari akademi. Adapun tempat tinggalku, pasti banyak orang yang mengawasinya. Selama aku keluar dari rumah ini, semua gerakanku akan berada dalam genggamannya. Ini, baiklah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tahu apa yang saya lakukan. Meskipun tidak 100%, saya memiliki setidaknya 30% keyakinan bahwa saya dapat melewati jalan 9 surga, Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Apa kamu memiliki 30% kepercayaan? Apakah kamu bercanda? Jalan 9 surga adalah zona kematian untuk alam esensi Qi. Kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu memiliki kepercayaan 30%. Apakah kamu mencoba menggunakan kata-kata ini untuk membuat kami emosi? Feng Zero berteriak. Meskipun Feng Ruoqing tidak mengatakan apa-apa, melihat ekspresinya, dia juga jelas tidak mau menanggapi. Jalan 9 surga adalah kematian yang pasti untuk alam esensi Qi, dan Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan 30%. Ini tidak bisa dianggap sebagai apapun kecuali kata-kata yang meyakinkan. Haha, kamu bisa memilih untuk tidak mempercayaiku, tapi kamu tidak bisa tidak mempercayai tuanku. Kekuatan guru melampaui imajinasimu, jadi kamu juga harus percaya padaku. Ye Yuan tertawa dan berkata. Pada kenyataannya, tingkat kepercayaan Ye Yuan jauh melampaui 50%. Dia hanya takut itu akan terlalu mengejutkan, itulah sebabnya dia memilih untuk tidak sepenuhnya jujur. Alasan mengapa Ye Yuan berani menantang jalan 9 surga adalah karena dia mengerti dari Huyan Yong bahwa jalan 9 surga ini adalah formasi susunan yang sangat besar. Tidak akan mudah bagi jalan 9 surga yang kecil untuk mencoba dan membunuhnya dengan pencapaiannya di Arai Dao. Jika bukan karena kultivasi Ye Yuan terlalu rendah, menantang susunan ini tidak akan jauh berbeda dengan bermain rumah dengan anak-anak. Tentu saja, Ye Yuan juga tidak sepenuhnya yakin. Beberapa formasi susunan memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang bukan sesuatu yang bisa dia tahan di alam kultivasinya saat ini. Adapun secara spesifik, harus menunggu sampai memasuki jalan 9 surga sebelum mengetahuinya. Melihat Ye Yuan begitu percaya diri, Feng Ruoqing dan Feng Zero juga tidak tahu mengapa. Tapi entah dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar, mungkin Ye Yuan benar-benar bisa membuat keajaiban lagi. Bab 92, 3 hari kemudian, di kaki puncak 9 surga. Siswa berkerumun begitu banyak di sekitar area itu, bahkan air pun tidak bisa mengalir. Menantang jalan 9 surga adalah sesuatu yang jarang terlihat selama bertahun-tahun, tentu saja, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini. Seluruh akademi dan Wu sebenarnya adalah kota hantu karena semua orang ingin datang dan bergabung dalam kegembiraan. Jika bukan karena bayangan dari peristiwa sebelumnya, mungkin tidak akan ada peristiwa sebesar ini hari ini. Alam Qi esensi tingkat ke-6 yang menantang jalan 9 surga baru saja mencari kematian. Apa yang harus ditonton? Meskipun demikian, insiden yang disebabkan Ye Yuan sebelumnya menimbulkan banyak perdebatan, dan hampir semua orang sudah mengetahuinya di akademi. Sekarang, semua orang tahu bahwa tingkat kejeniusan Ye Yuan telah melampaui imajinasi mereka. Bisakah dia menciptakan keajaiban lain? Meskipun tidak ada yang mempercayainya dari lubuk hati mereka, masih ada sedikit antisipasi. Di gunung lain yang menghadap puncak 9 surga, ada sebuah paviliun. Ini adalah tempat yang ideal untuk menonton jalan 9 surga. Beberapa orang duduk mengelilingi meja di paviliun. Mereka tepatnya adalah Su Yubai dan beberapa tetua. Banyak orang berkerumun di luar paviliun. Selain instruktur akademi,
Mereka sebagian besar adalah siswa jenius di daftar peringkat kehormatan bela diri dan alkimia, status mereka secara alami berbeda dari siswa biasa. Long Tang, Zuo Bugui, Su Yishan, dan yang lainnya secara mengejutkan juga ada di sana. Hei, Long Tua, mengapa kita tidak bernegosiasi sedikit? Bagaimana kalau kamu mengembalikan inti dalam binatang bertanduk tajam itu kepadaku? Masalah itu sebelumnya hanya lelucon, tidak perlu dianggap serius kan? Zuo Bugui mengganggu Long Tang tanpa henti, ingin mengambil kembali inti dalam binatang bertanduk tajam yang dia hilangkan dalam taruhan sebelumnya. Long Tang bahkan tidak memandangnya dan memikirkan urusannya sendiri saat dia beristirahat dengan mata tertutup, dengan sabar menunggu kedatangan Ye Yuan. Aku berkata, mengapa kamu begitu tidak masuk akal, kamu sudah sangat kuat, untuk apa kamu membutuhkan inti batin, lebih baik jika kamu mengembalikannya kepadaku. Old Long, katakan sesuatu, Ye Yuan ada di sini. Kelopak mata Long Tang bergetar, tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Berhentilah berpura-pura baik-baik saja, kita tidak membicarakan itu, mari kita bicara tentang Ye Yuan. Apa menurutmu dia memiliki kesempatan untuk melewatinya? Tidak tahu, Zuo Bugui benar-benar takjub saat mendengarnya. Karena jawaban Long Tang adalah, tidak tahu, bukannya, tidak bisa. Long Tang benar-benar memiliki kepercayaan pada Ye Yuan. Meskipun dia dan Long Tang memiliki pendapat yang bertentangan sebelumnya, hasilnya membuktikan bahwa Long Tang benar, tapi kali ini, Zuo Bugui sama sekali tidak memikirkan Ye Yuan dengan baik. Jalan 9 surga, bahkan Long Tang tidak berani mencobanya. Meskipun Long Tang sangat memikirkan dirinya sendiri, dia sadar bahwa dia tidak mencapai tingkat yang mengerikan seperti Mo Yuntian setelah memeriksa dirinya sendiri. Bahkan Mo Yuntian hampir mati sebelum menerobosnya, bagaimana dia bisa melewatinya? Maksudmu dia mungkin berhasil, bagaimana mungkin? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuh Lin Tiancheng sebelumnya, dan hasilnya? Oh tolong, ini dan itu bukan hal yang sama. Oke, bahkan 100 Lin Tiancheng bersama-sama tidak dapat melewati jalan 9 surga. 100 Lin Tiancheng ditambahkan juga tidak sehebat Ye Yuan. Zuo Bugui tidak punya kata-kata untuk membalas karena apa yang dikatakan Long Tang itu benar. Zuo Bugui tiba-tiba menemukan bahwa Long Tang yang selalu sombong sebenarnya memiliki tanda-tanda mengakui inferioritasnya terhadap Ye Yuan. Long Tang adalah eksistensi yang dikagumi semua siswa di akademi. Dia selalu mengabaikan semuanya, termasuk dia, Zuo Bugui. Namun, keberadaan ini benar-benar mengangkat pandangannya sekarang, dan menatap siswa lain setinggi mata, bahkan melihat ke atas. Ini benar-benar tak terbayangkan Old Long. Ini tidak seperti kamu. Zuo Bugui tiba-tiba merasa seperti rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci dan berkata dengan sungguh-sungguh. Long Tang tidak bereaksi keras terhadapnya, dan hanya berkata dengan dingin. Apakah kamu lupa ungkapan yang telah diturunkan di akademi, orang jenius dimaksudkan untuk dilampaui? Long Tang mengisap dalam-dalam, dan dia perlahan berkata, aku lebih rendah darinya. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, tapi apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Zuo Bugui juga menghela nafas panjang. Namun, kemungkinan besar dia tidak memiliki kesempatan untuk mengungguli kamu dan aku lagi. Dia tidak bisa melewati jalan 9 surga, Zuo Bugui tiba-tiba menambahkan. Kali ini, Long Tang tidak membalas. Sejujurnya, dia juga tidak terlalu percaya diri. Tingkat kelangsungan hidup 0, jumlah ini sulit untuk diatasi seperti gunung besar. Bisakah Ye Yuan berhasil menyeberang? Ye Yuan ini begitu sombong membuat begitu banyak orang menunggunya. Su Yubai sedikit tidak sabar dan menggerutu. Ya, memang, anak nakal yang tidak tahu aturan. Dia pantas dibunuh, sesepuh lainnya berkata setuju. Sepertinya dia sudah menjadi antek Su Yubai. Hu Changsheng di sisi lain tersenyum dan berkata, 9 jalan surga bukanlah lelucon. Dia secara alami harus membuat persiapan yang cermat. Apa yang harus dipersiapkan? Jangan bilang dia, seorang alam esensi Qi, bisa melewatinya. Bagaimanapun dia harus mati, namun dia menunda begitu banyak waktu. Cukup keterlaluan. Penatua itu sangat tidak senang. Terlihat jelas bahwa dia sudah lelah menunggu. Ketika dia mengatakan ini, tidak ada yang membantahnya. Persiapan memang tidak terlalu berarti bagi Ye Yuan. Cara mereka melihatnya, Ye Yuan hanya memilih untuk mengakhirinya sendiri, daripada membiarkan mereka menghukum mati dia, tapi hasilnya sama. Adapun apakah Ye Yuan bisa bertahan, tidak ada yang pernah percaya itu. Para siswa di sana hanya mendengar desas-desus tentang kengerian puncak 9 surga, tetapi para tetua dan instruktur ini telah melihat gelombang baru siswa mengisi kekosongan saat mereka jatuh di puncak 9 surga selama bertahun-tahun. Bahkan ketika banyak dari mereka masih pelajar, talenta puncak generasi mereka telah menantang jalan 9 surga, tapi tidak ada yang berhasil.
Adapun 5 yang membuatnya, mereka sudah menjadi eksistensi yang hanya bisa mereka lihat sampai sekarang. Tidak ada yang meragukan bahwa Ye Yuan memiliki potensi untuk melewati jalan 9 surga, tapi itu hanya potensi. Ye Yuan hanya berada di tingkat ke-6 alam esensi Qi. Dia bahkan belum melangkah ke tahap kecil terakhir dari alam esensi Qi, jadi bagaimana dia bisa lulus? Siapa di antara siswa alam esensi Qi yang berani menantang puncak 9 surga sebelumnya yang bukan jenius tiada taraf? Dan para siswa alam esensi Qi yang pergi untuk menantang jalan 9 surga, siapa di antara mereka yang tidak berada di alam esensi Qi tingkat ke-9 atau bahkan puncak alam esensi Qi? Semuanya mati. Bisakah Ye Yuan berhasil? Jawabannya jelas bahwa dia tidak bisa. Saat itu, kerumunan di kaki gunung bergerak. Ye Yuan datang. Di belakang Ye Yuan membuntuti kedua gadis itu, Feng Ruoqing dan Feng Zero, serta Huyan Yong yang berwajah hitam. Semua orang langsung mengabaikan Huyan Yong dan menatap bibi dan keponakan keluarga Feng di belakang Ye Yuan dengan sangat iri. Siapa yang tidak menginginkan perlakuan seperti ini? Dengan dua gadis ini mengawal jalan, mereka bahkan rela mati. Ye Yuan tentu saja tidak berpura-pura menjadi orang besar yang datang terlambat dengan sengaja. Dia harus menenangkan Lu Er dengan benar. Dini hari, Ye Yuan mentransmisikan energi esensi sekali lagi untuk membantu Lu Er menekan racun beku. Setelah menyesuaikan beberapa waktu, dia membiarkan Feng Ruoqing mengatur seseorang untuk merawat Lu Er dengan baik sebelum dia bisa menenangkan pikirannya dan datang ke puncak 9 surga. Jadi wajar saja, dia sedikit terlambat. Menatap ke kejauhan, jalan kerikil hijau mengarah langsung melewati awan, sampai ke puncak 9 surga. Apa yang tampak seperti jalan menuju tanah abadi, sebenarnya adalah tanah terlarang bagi seniman bela diri. Pekerjaan yang sangat ahli, tampaknya saya tidak bisa meremehkan para ahli di dunia ini. Jalan 9 surga ini tidak sederhana. Ye Yuan memberikan penilaian secara diam-diam. Sekarang Ye Yuan tiba, kerumunan secara otomatis memberikan jalan yang lebar. Di depan jalan 9 surga, ada sebuah prasasti batu yang berdiri di sana. Di atasnya, tertulis satu baris kata-kata, seorang ahli bela diri menghalangi Ye Yuan. Sebelum masuk ke jalan 9 surga, bersumpahlah terlebih dahulu sesuai dengan sumpah surgawi menurut prasasti batu itu. Babak 93, aku bersumpah atas dao surgawi. Begitu aku melangkah ke jalan 9 surga, hidup dan mati diserahkan pada takdir. Jika aku berhasil melewatinya, aku tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang jalan 9 surga. Jika tidak, semoga surga menghukumku mati. Ye Yuan bersumpah sekali sesuai dengan kata-kata di tablet batu dan sedikit merasakan jiwa ilahinya bergetar. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah perasaan ketika jiwa ilahi seseorang menandatangani janji dengan dao surgawi. Di masa depan, jika dia melanggar sumpah ini, dao surgawi akan menjatuhkan hukuman surgawi, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Sekarang, bisakah aku masuk? Penjaga itu menyingkir untuk membiarkan Ye Yuan lewat. Ye Yuan kembali ke Feng Ruoqing dan rekannya, dan dia berkata, bantu aku menjaga Lu Er dengan baik, aku akan segera kembali. Selesai, Ye Yuan berjalan melewati penjaga dan melangkah ke jalan 9 surga. Melangkah ke langkah pertama, pemandangan tiba-tiba berubah. Jalan 9 surga yang awalnya sempit tiba-tiba menjadi cakrawala tanpa batas. Ye Yuan berbalik, jalan tempat dia berasal sudah menghilang, dan yang menggantikannya adalah langkah-langkah yang masih tak ada habisnya. Seluruh jalur jalan 9 surga telah berubah menjadi dunia lain. Dunia terdiri dari tangga batu hijau yang tak terhitung jumlahnya. Memang sedikit menarik, sepertinya setiap orang memiliki keunggulannya sendiri. Meskipun kecakapan bela diri alam bawah tidak dapat dibandingkan dengan alam ilahi, mereka masih telah mengalami pengembangan dan turunan yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak hal yang tidak ada di dunia ini. Alam ilahi, jalan 9 surga ini menjadi dunia yang mandiri. Sepertinya orang yang mengatur arai sudah memiliki pencapaian yang luar biasa, dan pembentukan arai ini adalah aliran pemikiran yang unik. Ini adalah gaya yang berbeda dari alam ilahi. Sekte awan tenang dapat jangan diremehkan. Ye Yuan tersentak kagum. Seluruh formasi arai ini diintegrasikan ke dalam realitas yang harmonis. Ada banyak arai ilusi dan arai pembunuhan yang tercampur di dalamnya. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari arai alam ilahi, kompleksitasnya tidak memudar sedikitpun. Tidak heran jalan 9 surga ini sangat sulit untuk dilewati. Jika arai ilusi dan arai pembunuhan ini diaktifkan dengan kekuatan penuh, membunuh seniman bela diri alam formasi kristal akan seperti memotong sayuran. Ye Yuan berseru dengan kagum sekali lagi. Ya, tidak ada banyak harapan untuk memecahkan arai. Kekuatanku sekarang benar-benar terlalu buruk. Biarkan aku menguji kekuatan formasi arai jalan 9 surga ini. Setelah dia mengatakan ini,
Ye Yuan melangkah keluar dengan langkah besar. Langkah maju sepertinya telah mengaktifkan arai. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya melolong ke arah Ye Yuan. Angin kencang ini sangat dingin menusuk seolah-olah bisa memusnahkan semua kehidupan di bumi. Tapi dunia ini hanya memiliki Ye Yuan saja, jadi tentu saja, dia adalah targetnya. Konsep angin, sepertinya jalan 9 surga ini dibangun untuk membantu siswa berlatih. Banyak pemikiran dan perhatian telah dikeluarkan untuk ini. Kecuali, menggunakan metode pelatihan semacam ini sepertinya terlalu kejam. Saat Ye Yuan menghela nafas dengan mengagumkan, dia bergerak mengikuti angin. Angin kencang yang kuat sebenarnya tidak dapat membahayakan Ye Yuan sama sekali. Angin kencang ini adalah buatan manusia melalui pencipta formasi arai yang mengintegrasikan pemahamannya sendiri tentang konsep angin di dalamnya. Setelah merasakan konsep angin di tengah angin kencang, Ye Yuan mengetahui niat pencipta arai ini. Dia berharap agar siswa memahami konsep angin di dalam melalui angin kencang ini. Namun, berapa banyak orang yang bisa memahami konsep angin di alam esens Ki atau alam kondensasi roh? Cara siswa lain melihatnya, hembusan kuat ini ada untuk menyakiti orang, bukannya membantu mereka untuk memahami beberapa konsep yang mendalam. Jika itu adalah siswa lain yang menangani jalan 9 surga, putaran angin kencang ini kemungkinan besar telah menghabiskan banyak energi esensi. Mereka tidak bisa merasa nyaman seperti Ye Yuan. Mereka harus mengaktifkan perisai energi esensi mereka untuk menahan kekuatan angin kencang ini. Jika tidak, angin kencang ini akan menjadi seperti pisau, mengiris tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Bahkan siswa alam kondensasi roh akan menghabiskan sejumlah besar energi esensi setelah berhasil melewati babak ini, apalagi yang dari alam esens Ki. Jika siswa alam esensi Ki menggunakan perlindungan energi esensi untuk menahan putaran ini, mereka akan langsung kehilangan 30% sampai 40%, dan ini hanya putaran pertama. Di bawah pengeluaran semacam ini, jika alam esensi Ki tidak mati, kemana mereka bisa melarikan diri? Sebaliknya, Ye Yuan bahkan tidak menggunakan energi esensinya untuk perlindungan. Dia hanya mengayunkan tubuhnya bersama dengan kekuatan angin, dan bila angin kencang melayang melewati tubuhnya dengan mudah. Angin kencang ini seperti teknik pedang angin raksasa, memotong sembarangan di ruang ini, ke segala arah dan tanpa sudut buta. Jika siswa tidak membuka perlindungan energi esensi mereka setelah datang ke sini, konsekuensinya akan sangat parah. Adapun mengapa Ye Yuan tidak menggunakan perlindungan energi esensi, itu karena pemahamannya terhadap konsep angin jauh di atas angin kencang ini. Konsep angin yang tercakup dalam angin kencang ini, bagi Ye Yuan, seperti balita yang belajar berjalan, ingin menyakitinya secara alami hampir tidak mungkin. Belum lagi teknik pedang nol mengambang bunga jatuh milik Ye Yuan sudah mencakup konsep angin yang sangat mendalam di dalamnya. Kecuali, ranah kultivasi alam esensi Ki Ye Yuan terlalu rendah dan tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari konsep angin itu saja. Mengikuti peningkatan kultivasinya, kekuatan pedang nol mengambang bunga jatuh juga akan menjadi semakin kuat. Meskipun Ye Yuan hanya berada di alam esens Ki saat ini, itu masih lebih dari cukup untuk menghindari serangan angin kencang ini. Ye Yuan tidak bisa melihat pemandangan di luar, tapi orang-orang di luar bisa melihat situasi Ye Yuan. Lebih tepatnya, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam dunia ilusi, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat apa yang sedang dilakukan Ye Yuan saat ini. Ada total 999 tangga batu di jalan 9 surga. Saat ini, Ye Yuan sudah melewati lebih dari 20 langkah. Hanya saja dari sudut pandang pengamat, kondisi Ye Yuan sepertinya tidak terlalu baik. Apa yang Ye Yuan lakukan? Dia bergelantungan dan bergoyang seperti sedang mabuk. Tidak tahu, apakah dia terpesona oleh dunia ilusi? Kurasa begitu, lihat dia bergoyang tanpa henti. Siapa yang menangani jalan 9 surga dengan cara seperti itu? Saya mendengar dari beberapa saudara magang senior bahwa di masa lalu ketika orang-orang itu menantang jalan 9 surga, mereka segera membuka perlindungan energi esensi mereka seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan. Tapi Anda melihat Ye Yuan, dia tidak bahkan membuka apa saja, melainkan, dia seperti mabuk. Mengapa dia benar-benar berbeda dari cara orang lain menantang jalan 9 surga? Ya, menurut spekulasi senior, 333 langkah pertama dari jalan 9 surga mungkin merupakan ujian kekuatan eksternal yang sangat membebani energi esensi. Mereka yang bisa berjalan melewati 333 langkah akan benar-benar lelah. Tapi mengapa Ye Yuan baik-baik saja? Mungkinkah yang dia temui berbeda dari para senior? Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Apapun yang dia lakukan berbeda dari yang lain. Hanya saja jika dia melakukan ini, apakah dia akan kehilangan akal sehatnya dalam 333 langkah pertama? Saya pikir memang ada kemungkinan itu. Lihat, Ye Yuan sepertinya sudah pulih.
Orang itu mengarahkan pandangannya untuk melihat, dan Ye Yuan memang tidak lagi bertingkah seperti sedang mabuk, dia terus berjalan dengan mantap. Satu pandangan dan penonton dapat mengatakan bahwa Ye Yuan seharusnya melewati penghalang pertama. Ini, babak pertama diselesaikan dengan begitu mudah. Huyan Yong menatap bingung pada sosok Ye Yuan dengan wajah tercengang. Sebagai instruktur di akademi, dia tahu lebih banyak hal daripada siswa lainnya. Hal-hal tersebut dirangkum menggunakan pengalaman dari darah segar mahasiswa. 333 langkah pertama di jalan 9 surga, dan setiap 33 langkah adalah penghalang kecil, meskipun tidak diketahui apa sebenarnya penghalang kecil ini. Terlepas dari siapa yang dibebankan melalui penghalang kecil ini, tidak akan semudah ini. Terlebih lagi, beberapa siswa alam esensi Qi langsung dimusnahkan pada penghalang kecil pertama, tapi Ye Yuan berhasil melewatinya hanya dengan bergoyang seperti itu sepanjang jalan. Bab 94, 9 Jalan Surga, 999 langkah. Dia hanya melewati 33 langkah karena keberuntungan, penghalang kecil pertama, tapi semua orang bertingkah seperti dia sudah melewatinya. Su Yubai mendengus dingin. Terbukti, dia sangat tidak senang dengan keheranan semua orang. Cara dia melihatnya, Ye Yuan hanya melewati penghalang pertama karena keberuntungan. Lebih jauh lagi, melewati penghalang pertama tidak berarti apa-apa, banyak alam esensi Qi mampu melewatinya. Teror sebenarnya dari jalan 9 surga ada di 333 langkah terakhir. Ya, sekali lihat dan kamu bisa tahu bahwa Ye Yuan ini adalah bajingan yang licin. Dia mungkin unggul dalam mengeksploitasi celah, kemungkinan besar dia memanfaatkan beberapa celah, itu sebabnya sangat mudah baginya. Penatua lain menimpali. Tidak peduli apa yang Anda katakan, jalan 9 surga adalah zona kematian untuk alam esensi Qi. Itu adalah kebenaran yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Melihat ke masa lalu, rekor tertinggi untuk alam esensi Qi berada di 333 langkah tengah. Bahkan jika Ye Yuan sangat menentang surga, batasnya paling banyak adalah 333 langkah terakhir. Zhang Songtao juga setuju. Berbeda dengan tetua lainnya, penampilan Ye Yuan membuat Huyan Yong dan Feng Ruoqing lebih percaya diri. Aspek yang paling menakutkan dari 333 langkah pertama ini adalah habisnya energi esensi. Alam kondensasi roh sedikit lebih baik, tetapi sangat sulit untuk mempertahankan energi esensi alam Qi sampai akhir. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk bertahan melalui itu, 333 langkah tengah hanya akan menjadi lebih menakutkan daripada bagian depan. Pada akhirnya, mereka masih mati. Tapi Ye Yuan bahkan tidak menggunakan perlindungan energi esensi di babak pertama. Dia pada dasarnya tidak mengeluarkan banyak energi esensi sama sekali, kata Huyan Yong gelisah. Ye Yuan benar-benar dapat memberikan kejutan tanpa batas kepada orang-orang. Dia mungkin benar-benar berhasil, Feng Ruoqing bergumam pada dirinya sendiri. Orang itu bau dan menyusahkan. Lebih baik dia mati saja. Feng Zero memulihkan sifatnya yang ganas dan tidak masuk akal. Feng Ruoqing tersenyum dan berkata, jika dia mati, kamu bisa melupakan menerobos ke alam formasi kristal di masa hidup ini. Siapa peduli, Feng Zero tetap keras kepala, tapi matanya terus mengikuti langkah Ye Yuan. Putaran angin kuat tidak menimbulkan banyak kesulitan bagi Ye Yuan. Begitu dia melewati anak tangga ke-33 dan mendarat di anak tangga ke-34, skenario tiba-tiba berubah sekali lagi, menjadi hamparan lautan api. Konsep api ini adalah jalan api, nyala api membakar Ye Yuan sampai hampir terbakar. Tetapi senyum dingin muncul di sudut mulut Ye Yuan. Aku ingin tahu apa yang akan dirasakan oleh spirit bristle ilahi King jika dia tahu seseorang sedang bermain api di depan hukum kultivasinya. Mengatakan ini, Ye Yuan memutar spirit bristle 9 yang ilahi art bukan untuk mengaktifkan perlindungan energi esensi, tetapi untuk sepenuhnya melepaskan auranya agar energi esensinya keluar. Kemudian Ye Yuan membuat langkahnya dan terus naik. Di mana dia lewat, nyala api secara otomatis mundur. Bermain dengan konsep api di depan Spirit Bristle 9 yang ilahi art hanyalah lelucon. Spirit Bristle 9 yang ilahi art adalah hukum kultivasi atribut api tertinggi di alam ilahi. Itu hampir mencapai batas konsep api. Saat itu, Spirit Bristle ilahi King mengandalkan teknik pamungkas Spirit Bristle 9 yang ilahi art, Nine Suns Burning Heaven, dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dia menggunakan surga pembakaran 9 matahari selama pertempuran itu. Dan dia langsung membakar banyak raja ilahi yang menyerangnya hingga ketiadaan. Sejak itu, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Meskipun kekuatan Ye Yuan saat ini masih dangkal, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api fana alam bawah. Ini seperti naga remaja yang masih muda, tidak peduli seberapa kecil dia akan tetap menjadi raja dari semua binatang, semua akan ditinggalkan di jalur dia lewat.
Ye Yuan terus maju dengan mantap saat api di sekelilingnya secara otomatis memberinya tempat tidur yang luas. Sama seperti itu, Ye Yuan melewati babak kedua, lautan api, dengan kecepatan luar biasa. Ye Yuan harus menyia-nyiakan dupa waktu untuk menghindari angin kencang untuk melewati babak pertama. Adapun babak kedua ini, Ye Yuan melewatinya dalam sekejap mata. Babak ketiga, dunia Arktik ini adalah dunia es dan salju, dan sangat dingin. Namun, dingin semacam ini tampaknya tidak dapat menimbulkan segala bentuk ancaman di depan spirit Bristle Nine yang ilahi art milik Ye Yuan. Ye Yuan segera melewatinya sekali lagi, dalam sekejap mata, Ye Yuan melewati 99 langkah. Berikutnya adalah babak keempat, dunia gravitasi, babak kelima, dunia bumi tebal, babak keenam, dunia air. Sampai dunia ke-10, Ye Yuan datang jauh-jauh ke sini tanpa hambatan. Rana Ye Yuan jauh lebih tinggi dari pencipta arai ini, penghalang ini tidak dapat menyebabkan kesulitan besar baginya, dia bahkan tidak mengeluarkan banyak energi esensi. Aku ingin tahu siapa dari sekte awan tenang yang menciptakan arai ini. Mereka benar-benar mengintegrasikan logam, kayu, air, api, dan bumi. Konsep 5 elemen ini serta 5 jenis konsep lainnya berasal darinya. Benar-benar jenius. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi pada orang ini sesudahnya. Apakah dia naik ke alam ilahi? Aku belum pernah mendengar tentang kejeniusan formasi arai seperti itu sebelumnya di alam ilahi. Mungkinkah dia telah lama mati? Ye Yuan diliputi oleh emosi. Dunia seniman bela diri dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Selain bahaya di jalan kultivasi, yang lebih menakutkan lagi adalah hati manusia. Sejak zaman kuno, terlepas dari apakah itu alam ilahi atau alam bawah, para jenius berlimpah seperti bulu lembu, namun, hanya segelintir luar biasa yang bisa benar-benar matang. Manakah dari sosok yang berdiri di puncak alam ilahi yang tidak menginjak mayat jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai posisi mereka saat ini? Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti King Yunzi jatuh setelah dilukai saat dalam proses menjadi dewasa, apalagi yang lain. Kecepatan Ye Yuan menyelesaikan putaran menyebabkan kegemparan besar di dunia luar. Dia terlalu cepat dari anak tangga pertama hingga melewati 333 anak tangga pertama. Ye Yuan menghabiskan waktu kurang dari 2 jam, ini terlalu mengerikan. Seorang siswa menggosok matanya dan bertanya dengan tak percaya, apakah ada yang salah dengan mataku? Sejak kapan jalan 9 surga ini menjadi begitu mudah untuk dilewati? Apakah otakmu berlubang? Mengapa kamu tidak mencobanya? Jika mudah untuk dilintasi, kurasa kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Tapi Ye Yuan hanya berada di tingkat ke-6 alam esensi Qi. Bagaimana mungkin dia bisa secepat ini? Aku mendengar bahwa jalan 9 surga ini bukanlah tempat yang hanya menguji kekuatan. Apa yang ditekankan oleh ujian itu adalah potensi. Melihat dari perspektif itu, bakat Ye Yuan ini benar-benar sangat mengerikan hingga tak terbayangkan, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa melewati 666 anak tangga nanti atau tidak. Mungkin dia benar-benar bisa melewatinya. Keduanya bertukar pandang, mereka berdua takut dengan pemikiran ini. Tingkat ke-6 alam esensi Qi melewati jalan 9 surga. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jalan 9 surga adalah tempat terlarang bagi seniman bela diri alam esensi Qi. Mereka juga tidak tahu mengapa, tetapi begitu pikiran ini muncul, itu seperti benih, terkubur di lubuk hati mereka, itu menumbuhkan akar dan bertunas, dan tidak bisa dihentikan lagi. Di sisi lain, ketika Ye Yuan melewati 333 langkah pertama, Su Yubai melompat berdiri. Dia memandang Ye Yuan yang berada di tengah gunung dengan rasa tidak percaya. Orang tidak bisa menyalahkannya karena begitu terkejut. Kecepatan Ye Yuan dalam melewati putaran terlalu cepat. Dia menghancurkan semua perlawanan di sepanjang jalan tanpa penundaan. Hanya ada sedikit siswa yang melewati jalan 9 surga. Penampilan mereka tidak dirahasiakan. Sebagai penatua pertama balai disiplin, Su Yubai secara alami sangat jelas tentang itu. Namun, tidak seorang pun di antara mereka yang menantang jalan memiliki kecepatan penyeberangan Ye Yuan, termasuk para siswa alam kondensasi roh yang lulus. Bahkan Mo Yuntian yang penuh bakat menghabiskan sepanjang hari untuk melewati 333 langkah pertama. Tapi Ye Yuan hanya butuh 2 jam. Bukankah itu berarti tingkat kejeniusan Ye Yuan beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat dari Mo Yuntian? Su Yubai tidak berani dan juga tidak mau mempercayai pemikiran ini. Bab 95, Huuf. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang Ye Yuan ini. Orang lain dipenuhi rasa takut dan gentar sebelum menantang jalan 9 surga, tapi dia menyelesaikannya dengan begitu mudah. Apakah tidak ada yang bisa membuatnya bingung? Zuo Bugui memandang Ye Yuan di tengah gunung dan juga sangat tercengang. Guncangan yang dibawa Ye Yuan kepadanya beberapa hari ini terlalu banyak.
melompati barisan dan membunuh Fei Qingping, berturut-turut menembus 5 alam dalam waktu 1 bulan, menjadi master alkimia dengan kultivasi alam ki esensi tingkat keempat, melompat melintasi alam utama untuk membunuh Lin Tiancheng. Masing-masing dari hal-hal ini, ketika ditempatkan pada satu individu, adalah tugas yang mustahil. Tapi Ye Yuan melakukan semuanya sekarang. Apakah Ye Yuan akan membersihkan jalan 9 surga, yang belum pernah dilalui oleh alam esensi ki sebelumnya? Ini juga tidak terbayangkan. Bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikannya, hanya berdasarkan kecepatannya dalam 333 langkah pertama, itu sudah cukup untuk meremehkan semua siswa jenius. Ya, benar-benar tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, dan tidak ada yang dia tidak berani lakukan. Dibandingkan dengan dia, kita semua jenius yang menyombongkan diri. Lelucon seperti itu, kejutan yang dalam juga terpampang di seluruh wajah Long Tang. Old Long, aku tidak pernah menyangkal bahwa aku jenius. Setidaknya itulah yang terjadi di dalam wilayah negara Qin. Namun, tingkat kejeniusan Ye Yuan telah jauh melebihi wilayah kejeniusan. Zuo Bugui menghela nafas kagum. Selama ini, hanya Long Tang yang bisa terus menekan kesombongan Zuo Bugui. Tapi sekarang, kesombongannya dihancurkan oleh penampilan Ye Yuan. Tatapan bingung di wajah Long Tang menghilang, dan yang menggantikannya adalah tekad yang tak tertandingi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak berbicara tentang bakatnya, tapi hatinya dari powerhouse. Dibandingkan dengan Ye Yuan, apa yang paling kurang dari kita adalah hati dari powerhouse." Sungguh lelucon, aku, Long Tang, selalu membanggakan diri karena bisa memandang rendah semua ahli. Tapi kenyataannya, aku hanya seorang pengecut. Ye Yuan, terima kasih. Zuo Bugui agak bingung dengan kata-kata Long Tang, namun, dia bisa dengan jelas merasakan semacam transformasi yang terjadi di tubuh Long Tang. Seperti perasaan, pencerahan, apa yang kamu bicarakan? Old Long, jantung powerhouse, meskipun kita tidak sehebat Ye Yuan, keinginan kita untuk menjadi kuat tidak pernah berubah selama ini kan? Zuo Bugui bertanya dengan bingung. Long Tang tidak memandang Zuo Bugui tetapi menatap Ye Yuan yang setengah jalan dan memberikan jawaban yang membingungkan. Pembangkit tenaga yang sebenarnya bukan tentang seberapa kuat kekuatannya tetapi seberapa kuat hatinya. Zuo Bugui, setelah masalah ini diselesaikan, saya juga akan menantang jalan 9 surga. Apa kamu ingin menantang jalan 9 surga? Apakah kamu lelah hidup? Zuo Bugui melompat ketakutan saat dia berseru. Namun, Long Tang hanya tersenyum ringan seolah-olah dia telah melihat kehidupan dan kematian masa lalu. Jika saya bahkan tidak bisa melewati jalan 9 surga yang kecil di negara bagian Qin, bagaimana saya bisa berbicara tentang menjadi powerhouse? Kualifikasi apa yang harus saya miliki untuk memandang rendah dunia tak berujung ini dan naik ke alam ilahi? Tempat reinkarnasi Ye Yuan ini disebut dunia tanpa akhir. Endless World dinamai dari Endless Forest, karena itu benar-benar tak berujung dan tak terbatas, memisahkan dunia tak berujung ke wilayah utara dan selatan. Gila, benar-benar gila, tidak peduli seberapa kuat Anda. Old Long, apakah Anda lebih kuat dari Mo Yuntian? Anda akan mati jika Anda mencoba jalan 9 surga. Apa yang harus Anda lihat di dunia tanpa akhir jika Anda kehilangan kehidupan? Zuo Bugui mengacak-acak. Ye Yuan adalah orang gila, dan sekarang, bahkan peringkat 1 di daftar bela diri kehormatan. Long Tang juga menjadi gila bersamanya. Apa yang terjadi pada dunia ini? Long Tang, di sisi lain, tidak tergerak. Tekad yang tak tertandingi bisa dilihat di matanya. Mengapa seniman bela diri harus menyesali kematian? Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang menjadi powerhouse tanpa kesadaran akan mati? Long Tang berkata dengan santai. Tetapi bahkan ketika seniman bela diri mati, mereka harus mati dengan signifikan. Apa gunanya jika kamu menantang jalan 9 surga hanya untuk mati? Zuo Bugui masih belum bisa mengetahuinya. Cara dia melihatnya, jalan 9 surga hanyalah arai skala besar. Sekarat di dalam arai adalah sesuatu yang sama sekali tidak berarti. Kematian macam apa yang memiliki arti? Baru sekarang aku mengerti bahwa kemenangan dan kekalahan terletak pada satu pemikiran, kuat dan lemah. Juga terletak pada satu pemikiran, Zuo Bugui. Kau dan aku pada akhirnya bukan dari dunia yang sama. Long Tang akhirnya menatap Zuo Bugui. Ekspresi di matanya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Zuo Bugui adalah peringkat 2 di daftar uringkat bela diri. Selain Long Tang, dia tak terkalahkan di akademi. Bahkan Feng Zero tidak bisa mengalahkannya. Bahkan saat menghadapi Long Tang, perbedaan dengan Zuo Bugui sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi sekarang, Long Tang benar-benar mengatakan bahwa mereka bukan dari dunia yang sama. Bagaimana Zuo Bugui bisa merasa nyaman? Apa maksudmu adalah bahwa kamu dan Ye Yuan adalah orang-orang dari dunia yang sama? Bukankah kata-katamu terlalu sombong? Old Long, Zuo Bugui menahan senyum sinis khas itu dan berkata agak sedih. Namun,
Long Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ye Yuan, aku khawatir aku tidak punya kesempatan untuk mengejarnya seumur hidup ini. Dia dan aku juga berasal dari dunia yang sama sekali berbeda." Setelah mengatakan itu, Long Tang tetap diam dan hanya melihat Ye Yuan setengah jalan dengan sabar. Zuo Bugui juga terdiam dan mulai merenung. Dia merasa semacam transformasi telah terjadi di tubuh Long Tang. Hanya saja dia tidak bisa mengerti apa transformasi ini bahkan setelah membuka kepalanya untuk mencari tahu. Kecuali, bisakah transformasi ini memisahkan keduanya menjadi dua dunia yang berbeda? Bagaimana itu mungkin? Hanya karena Long Tang akan menantang jalan 9 surga. Mengapa saya tidak mencoba mengambil jalan 9 surga juga? Zuo Bugui dengan cepat menolak ide ini. Dia memang kuat, tetapi dia bahkan tidak memiliki kepercayaan 10% baginya untuk menantang jalan 9 surga dengan sukses. Itu memang kematian yang hampir pasti. Meskipun Long Tang lebih kuat darinya, dia tidak jauh lebih kuat, artinya bahkan jika dia pergi, itu hampir pasti kematian. Apa yang orang ini sadari? Tingkat kelangsungan hidup yang sangat rendah dan dia masih berani mencobanya, bukankah ini mendekati kematian? Iya, Long Tang benar-benar tercerahkan, dia melihat apa yang disebut jantung powerhouse pada diri Ye Yuan. Peluang Ye Yuan sebenarnya tidak terlalu bagus saat dia menantang Lin Tiancheng, tapi dia tetap pergi untuk melakukannya. Peluang Ye Yuan bahkan jauh lebih rendah dari yang dibayangkan ketika dia mengambil jalan 9 surga. Tapi dia tetap melakukannya. Meskipun dia mengerti dengan jelas bahwa membunuh sesama murid akan mengakibatkan hukuman mati, Ye Yuan tetap melakukannya tanpa menoleh ke belakang. Meskipun dia jelas tahu bahwa jalan 9 surga adalah kematian yang pasti, dia tetap melakukannya tanpa ragu-ragu. Melanggar aturan, menantang diri sendiri, dan melampaui diri sendiri. Ini adalah jantung dari powerhouse. Untuk seorang seniman bela diri untuk berkultivasi pada awalnya sudah melawan langit, tanpa kesadaran akan kematian, bagaimana seseorang bisa merasakan dao surgawi yang tak tertandingi dan mencapai alam dewa tertinggi? Mengapa kita harus bersukacita atas kehidupan, dan mengapa kita harus merasa getir tentang kematian? Jalan powerhouse dipenuhi duri, bahkan jika seseorang tidak pergi dan menantang jalan 9 surga, mungkin masih ada jalan 8 surga, jalan 10 surga. Seseorang bisa bersembunyi sesaat, tapi bisakah dia bersembunyi seumur hidup? Hanya dengan berani maju seseorang dapat menginjak-injak semua pasang surut ini. Hanya dengan terus melampaui diri sendiri barulah ada kemungkinan untuk benar-benar memandang rendah semua kehidupan di bawah langit. Mengejar nasib baik dan menghindari bencana adalah naluri utama manusia. Tetapi jika seniman bela diri tidak memutuskan naluri ini, bagaimana mereka bisa berbicara tentang menjadi seorang ahli? Long Tang dapat melihat dari mata Zuo Bugui bahwa dia tidak berani melahirkan pemikiran untuk menantang jalan 9 surga. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa mereka bukan dari dunia yang sama. Long Tang ditakdirkan untuk keluar dari negara bagian Qin, seseorang yang akan berjalan tak tertandingi di seluruh dunia tanpa akhir. Tapi Zuo Bugui hanyalah seorang ahli di negara bagian Qin. Bahkan jika dia memaksakan dirinya hingga batasnya, dia hanya akan menjadi ahli di Sekte Awan Tenang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a